serangan paling mengejutkan dan mengerikan sejak konflik Timur Tengah meningkat tajam tahun ini. Sebanyak 700 rudal hipersonik dilaporkan telah diluncurkan Iran secara serentak ke berbagai titik di Israel, terutama menargetkan ibu kota Yerusalem dan kota Tel Aviv. Ledakan terjadi beruntun, menggetarkan tanah, memecahkan kaca-kaca gedung pencakar langit, dan menebar kepanikan di seluruh penjuru kota. Langit menyala, warga ketakutan. Pada pukul 3.12 dini hari waktu Yerusalem, sirene peringatan udara mulai meraung. Namun, berbeda dari biasanya, kali ini serangan berlangsung jauh lebih cepat daripada sistem pertahanan bisa bereaksi. Rudal-rudal hipersonik Iran, yang disebut-sebut memiliki kecepatan di atas Mach 6, menembus lapisan pertahanan udara Israel, menghantam dengan presisi yang luar biasa. Warga yang tengah terlelap langsung terbangun dan berhamburan keluar rumah. Video-video amatir yang beredar menunjukkan asap hitam membumbung tinggi dari distrik barat Yerusalem, sementara suara jeritan dan tangisan menggema di jalanan. Saya tidak tahu lagi harus lari kemana. Semua orang berteriak. Ledakan begitu dekat, dan tidak ada waktu untuk berpikir, kata Miriam Goldstein, seorang ibu dua anak yang tinggal di dekat pusat kota Yerusalem. Jalanan penuh sesak. Ribuan orang berusaha mencari tempat perlindungan. Anak-anak digendong orang tuanya, lansia ditopang berjalan, dan sebagian warga bahkan terlihat mencoba meninggalkan kota dengan kendaraan pribadi meskipun dilarang oleh militer. Pertanyaan muncul, apakah bunker bisa lindungi warga? Israel selama bertahun-tahun telah membangun sistem perlindungan sipil yang disebut bunker bawah tanah, khususnya di kota-kota besar seperti Yerusalem dan Tel Aviv. Bunker ini digadang-gadang mampu menahan serangan konvensional dan rudal jarak menengah. Namun serangan Iran kali ini berbeda. Rudal hipersonik tidak hanya cepat, tetapi juga membawa hulu ledak berdaya ledak tinggi dan berkemampuan menghindari radar. Sebagian besar pakar militer menyebut bunker standar tak cukup kuat untuk serangan sekelas ini. Bunker kita dibangun dengan standar pertahanan dari ancaman rudal biasa, bukan hipersonik, ujar Profesor Daniel Koren, ahli militer dari Hebrew University. Jika rudal hipersonik menghantam langsung di atas atau dekat permukaan bunker, kemungkinan besar struktur bisa runtuh atau setidaknya rusak parah. Kondisi ini menyebabkan ketegangan meningkat di dalam bunker-bunker yang kini dipenuhi warga. Ketersediaan makanan, air, dan oksigen juga mulai menjadi kekhawatiran, terutama jika serangan berlanjut dalam waktu panjang. Iran klaim serangan sebagai balasan besar. Media milik pemerintah Iran menyebut serangan ini sebagai tahap pertama dari operasi Bayangan Dewa Perang, menyebutnya sebagai hukuman atas agresi dan kejahatan militer Israel terhadap wilayah yang dianggap suci oleh dunia Islam. Dalam pernyataannya, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan, "Kami telah bersabar cukup lama. Hari ini adalah pembalasan. Israel harus belajar bahwa setiap tindakan akan menuai konsekuensi. Kami tidak akan berhenti di sini." Iran juga mengklaim bahwa serangan ini masih berada dalam batas peringatan strategis dan memiliki kemampuan untuk menggandakan jumlah rudal jika Israel tidak segera menghentikan operasi militernya di wilayah Lebanon Selatan dan jalur Gaza. Sistem pertahanan Israel kewalahan. Sistem pertahanan udara Israel yang terkenal seperti Iron Dome dan David Sling tampaknya tak mampu menangani volume dan kecepatan rudal hipersonik tersebut. Militer Israel, IDF, mengeluarkan pernyataan darurat. "Kami sedang dalam kondisi perang aktif. Kami meminta seluruh warga untuk tetap berada di dalam bunker. Kami sedang mengerahkan seluruh sistem pertahanan aktif dan meminta dukungan sekutu internasional." Namun kenyataannya, Iron Dome dilaporkan hanya mampu mencegat sekitar 30% dari total rudal yang masuk, angka yang jauh dari cukup untuk melindungi kota padat seperti Yerusalem. Setelah gelombang serangan 700 rudal hipersonik yang mengguncang ibu kota Israel semalam, kini muncul informasi mengerikan. Militer Iran secara terbuka menyatakan bahwa target utama mereka berikutnya adalah sistem bunker dan pertahanan bawah tanah Israel. Dalam pernyataan terbaru yang dirilis oleh Korps Garda Revolusi Iran, IRGC, juru bicara militer Brigjen Amir Sadeghi menyatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sebagian besar lokasi sistem perlindungan bawah tanah Israel, termasuk bunker-bunker sipil dan pusat kendali militer tersembunyi. "Kami tidak sekadar menembakkan rudal secara acak. Serangan kami didasarkan pada data intelijen real-time dan pemetaan satelit militer.
Kami tahu di mana musuh bersembunyi, dan kami akan menyerangnya di tempat yang mereka anggap paling aman, ujar Sadeghi dalam konferensi pers di Teheran. Target baru, pertahanan yang dulu disebut tak tertembus. Bunker bawah tanah Israel selama ini dipromosikan sebagai simbol pertahanan sipil modern. Terbuat dari beton bertulang baja, terletak hingga 30 meter di bawah permukaan tanah, dan mampu menampung ribuan orang dalam satu kompleks. Bunker ini dibangun untuk bertahan dari rudal biasa dan serangan udara. Namun, ancaman baru dari Iran menunjukkan bahwa teknologi rudal hipersonik mampu menghantam dengan akurasi tinggi dan membawa hulu ledak yang dirancang untuk menembus tanah serta meledak di bawah permukaan. Rudal-rudal tersebut dilaporkan memiliki sistem navigasi cerdas yang dapat menyesuaikan lintasan saat mendekati target, bahkan ketika target berada di bawah tanah. Pakar militer internasional, Kolonel Purnawirawan David Head, mengungkapkan, jika Iran benar-benar memiliki peta jaringan bunker dan pusat komando Israel, maka serangan ini akan lebih berbahaya dari yang pernah dibayangkan. Ini bisa mengarah pada kehancuran total sistem koordinasi pertahanan. Prediksi dan pemantauan satelit. Bagaimana Iran tahu? Pertanyaan besar kini muncul. Bagaimana Iran bisa tahu di mana lokasi rahasia pertahanan bawah tanah Israel? Beberapa sumber intelijen menyebut bahwa Iran telah melakukan pengintaian teknologi tinggi selama bertahun-tahun. Dengan dukungan satelit dari sekutu mereka seperti Rusia, serta penyusupan siber terhadap sistem arsitektur sipil Israel, mereka mampu menggabungkan data konstruksi, pola evakuasi warga, dan bahkan peta bawah tanah kota besar seperti Tel Aviv dan Yerusalem. Kemungkinan besar, Iran menggunakan kombinasi citra satelit termal, pembacaan getaran bawah tanah, dan pergerakan massa manusia selama latihan darurat Israel untuk mengidentifikasi titik-titik vital, ujar seorang analis dari Lembaga Pertahanan Sipil Jerman. Situasi mencekam di dalam bunker. Sementara itu, kondisi di dalam bunker semakin menegangkan. Ribuan warga berdesakan. Fasilitas sanitasi minim, oksigen terbatas, dan suasana penuh kecemasan. Kini, setelah mengetahui bahwa bunker pun jadi sasaran, banyak warga dilaporkan keluar kembali ke permukaan untuk mencari tempat yang dianggap lebih aman, meskipun di luar sana serangan belum berhenti. Kami pikir di bawah tanah kami aman, tapi kalau Iran tahu letaknya, kemana lagi kami harus pergi? Ujar seorang ayah yang membawa dua anaknya keluar dari salah satu